Hai gengs, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini tentunya dengan informasi terbaru atau sekedar sharing pengalaman pribadi. Nah, kalau teman-teman follow saya di Instagram pasti tahu dong ya kalau saya ini seneng banget lately belajar soal finansial, money management, pokoknya belajar dari orang-orang yang jago lah di soal duit karena saya merasa saya belum melek finansial secara baik ya. So hari ini saya bakalan sharing juga pengalaman saya selain soal hidup hemat. Ini nih, things that I stop buying sesuai judulnya ya. Dan saya merasa bahwa finansial saya better ya setelah I take control of my financial better setelah melakukan ini kayak gitu loh. Saya langsung aja nggak perlu bertele-tele check it out. Yang pertama yaitu beli baju bejibun. So kalau dulu saya masih zaman-zaman di Indonesia tuh ya benar-benar beli hampir tiap minggu tuh beli baju, meskipun bukan baju-baju yang mahal ya, pokoknya baju-baju pasaran yang kayak di ITC gitulah, pokoknya yang murahan, tapi baju-baju lucu-lucu dan kadang tuh hanya dipakai sekali, terus ya udah memenuhi lemari aja kayak gitu loh. Pas saya pindah ke Australia sini karena waktu itu sering pindah-pindah as a backpackers kayak gitu kan gengs, jadi kalau bisa keep my stuff minimum gitu loh. Kalau mau pindah tuh di luggage itu easy untuk dibawa kemana-mana kayak gitu. Nah, kebiasaan ini continue sampai sekarang dan bahkan saya pengen banget deh belajar untuk hidup minimalis. Jadi kalau bisa punya satu barang itu cukup, nggak perlu sampai 10 gitu loh untuk hal yang sama misalnya. Jadi benar-benar lately saya mengurangi, kalau misalnya saya mau beli baju saya selalu berpikir beberapa kali dulu, ini beneran saya butuh, ini bakalan saya pakai nggak berkali-kali sampai rusak kayak gitu loh. Kalau saya merasa bahwa oh ini hanya paling saya pakai sekali doang dan that's it, atau misalnya oh ini paling karena lagi hype aja sekarang karena lagi ngetren, saya sekarang sudah nggak ngikutin tren lagi sih gengs. Jadi kalau kalian di Australia kan ada tuh di Cotton On kayak gitu-gitu, meskipun dikata murah kadang-kadang kita tuh tertarik gitu loh untuk beli $20 doang, $20 $20 $20, dan end up di lemari tanpa dipakai tuh kayaknya sayang banget. Lalu yang kedua, saya berhenti untuk beli sepatu aneka warna. Kalau dulu di Indonesia sering tuh beli banyak heels atau sepatu cats kayak gitu-gitu yang harus macam-macam gitu loh, kalau bisa tiap hari beda, kalau bisa outfitnya sama, warnanya sama kayak gitu-gitu kan. Jadi beli warna merah, kuning, biru, pokoknya sebanyak mungkin lah yang saya bisa sampai berdus-dus gitu kan dulu, apalagi pas masih di zaman SMA di rumah tuh bener-bener belum duitnya semua dari orang tua, jadi ya kalau ada duit langsung beli gitu kan gengs. Tapi sejak saya pindah ke Australia ini karena saya mau hidup minimalis, saya merasa cukup dengan punya satu sepatu kerja, satu sendal jepit, satu heels. Seriously saya hanya punya dua heels sih sekarang karena tahun kemarin beli pas Christmas ya, buat saya nggak terlalu pakai sering, jadi benar-benar hanya dua itu. Kalau ke mall ada sale-sale gitu udah kadang-kadang masih tertarik, tapi saya mikir saya sudah punya gitu loh gengs. Jadi ya benar-benar hanya satu doang sih setiap sepatu yang saya butuh. Lalu yang ketiga yaitu saya sudah berhenti beli barang lucu-lucu yang tak ada gunanya. Ini kita perempuan ya suka banget tuh yang ih lucu ya hanya $5, ih lucu ya $10 kayak gitu, lucu-lucu but it end up di ya gitu aja, tergelepar gitu aja di box, atau malah end up di tempat sampah nantinya, atau di box di gudang belakang kayak gitu loh gengs. Jadi kalau sekarang tuh saya kalau ada yang lucu-lucu tuh udah berpikir ini bermanfaat nggak, ini benar-benar saya butuh nggak, atau ini hanya I just want it, like I don't really need it kayak gitu. Kalau saya biasanya sih ada rule yang kalau teman-teman udah tahu ya, kalau kamu lihat barang itu tunggu seminggu, kalau masih pengen ya baru beli kayak gitu loh. Dan I feel like hidup tuh lebih lega dan I don't feel like I'm wasting my money on stupid things that I don't even use kayak gitu loh. Yang selanjutnya yaitu coklat. Yang keempat yaitu coklat. Jadi kalau teman-teman tahu dulu pas awal-awal sampai Australia, saking enaknya coklat di Australia ini buat saya. Dan itu kadang-kadang kalau half price itu murah pol, lebih murah dari coklat di Indonesia. Jadi benar-benar gila sih dulu aku beli coklat. Kalau dulu tuh kayak 3 kali sehari aku makan coklat. Habis makan pagi bisa makan coklat, makan siang dessertnya coklat, malam makan coklat lagi, nyamil coklat lagi kayak gitu, benar-benar coklat lah. Dan itu berpengaruh sama bukan hanya buat kesehatan tapi kulitku juga. Jadi waktu itu benar-benar penuh sama jerawat karena kelebihan sugar ya. Dan karena semakin tua ya gengs, jadi saya mulai memperhatikan kesehatan juga.
takutnya karena metabolisme ini sudah nggak sekuat pas masih muda, kidney-nya masih kuat lah ya memproses semuanya itu. Tapi sekarang udah tahu bahwa semakin tua metabolismenya nggak sewaktu kayak muda, jadi benar-benar mengurangi. Kalau dulunya pulang kerja awal-awalnya masih sering makan 2 kali sehari kayak gitu, lama-lama pulang kerja harus setiap kali pulang kerja makan malam-malam. Sekarang ini lately jarang banget aku makan coklat ya. Kalau beli tuh beli pas half price, dan kalau misalnya hanya untuk stok. Jadi kalau benar-benar pengen tuh biar nggak sedih karena nggak ada coklat ya, jadi aku masih ada stok sih, tapi benar-benar yang ngurangin, yang nggak tiap ke groceries tuh pasti harus beli coklat, udah nggak lagi gengs. Kalau saya lihat masih di kulkas masih ada coklat, stop it. Lalu yang selanjutnya yaitu saya mulai mengurangi untuk beli ice coffee atau milkshake ya di luar, karena saya ini sweet tooth gengs. Jadi kalau benar-benar tuh doyan banget dulu kemarin-kemarin beli boba, beli milkshake, terutama ya ke tempat ice cream yang gelatissimo kayak gitu-gitulah, pokoknya gelato itu doyan banget tuh kemarin-kemarin. But setelah saya lihat spending saya terlalu banyak di situ, saya benar-benar ngurangin. Jadi kalau sekarang kalau pengen pun saya bikin di rumah aja, karena setelah saya hitung-hitung bikin di rumah tuh lebih murah loh gengs. Kayak milkshake tuh hanya milk dan ice cream, kalian bisa bikin di rumah, ngapain bayar $6 $8. Kalau di rumah kalian bisa bikin $1 doang kosnya kayak gitu. Jadi itu saya sudah mengurangin, selain karena saya juga mengurangin sugar, jadi sekarang udah nggak pengen banget sih. Lalu yang selanjutnya eating out. Nah ini resolusi 2023 kita sama suami itu kita mau mengurangi eating out, karena kalau sebelum-sebelumnya kita sering banget sih makan di luar, apalagi kalau pas aku males masak tuh pasti ujung-ujungnya kita makan keluar gitu. Hayu, si babang nih juga hayu aja gitu ya. Tapi karena kita planningnya tahun ini bakalan, doakan ya gengs, bakalan beli rumah, jadi benar-benar kita berusaha cut spending untuk sementara. Jadi aku udah buat keputusan dan komitmen sama si babang kalau kita bakalan makan di luar tuh sekali seminggu aja kalau bisa ya. Dalam seminggu tuh dengan budget segini, misalnya $100 gitu ya dalam seminggu. Jadi kalau misalnya keluar pertama kali nggak sampai 100, ya mungkin kita bakalan keluar lagi menghabiskan sampai sebudget segitu gitu loh gengs. Jadi itu salah satu yang kalau kalian lihat tips hematku ya, memang berusaha masak di rumah sih, karena memang udah kerasa banget tuh sekali keluar bisa habis $100, sementara groceries kami seminggu tuh $100 doang. Jadi itu bisa mengcover groceries seminggu dengan beberapa kali makan daripada makan di luar. Selain itu main challenge kemampuan masak saya juga yang masih abal-abal ya gengs. Lalu yang ketujuh, saya sudah berhenti untuk beli sale items that I don't need. Seperti teman-teman tahu, saya ini orang yang doyan banget gratisan, doyan banget sale. Kalau ada sale, matanya langsung membelalak, merasa bahwa itu jauh lebih murah daripada full price. But at the end of the day, saya realize bahwa karena saya suka banget beli-beli sale gitu, ternyata ujung-ujungnya nggak kepake gitu loh. Sekarang saya berusaha untuk kontrol diri saya kalau ke mall terus ngeliat sale. Kalau bisa sih udah malas ke mall sih. Kalau nggak ada butuhnya nggak ke mall sih. Jadi kalau lihat sale tuh udah belajar untuk kontrol diri, nggak balik lagi ke aturan ini saya butuh nggak, benar-benar butuh nggak, atau hanya karena murah doang aku pengen beli. Karena banyak yang barang-barang tuh pas belinya pas sale ternyata saya nggak pakai, atau ya ujungnya ke bin kayak gitu loh geng. Sayang aja sih kalau kayak gitu. So ya saya mulai berhenti dan mengontrol diri untuk beli barang-barang sale. Kecuali kalau barang-barang sale itu kayak misalnya yang memang bakalan saya pakai, kayak misalnya groceries gitu, nasi kayak gitu-gitu ya saya belilah. Kalau sale yang fruits, vegetables yang ujungnya saya nggak bakal makan, saya udah nggak beli lagi sih. Atau baju-baju yang mungkin nggak bakal saya pakai, belinya hanya karena murah, sudah stop sih, berhenti kayak gitu-gitu. Lalu yang selanjutnya yang ke-8, saya berhenti membeli barang terlalu banyak, stockpiling, bukan stockpiling sih, beli barang lebih dari satu, sama seperti baju dan sepatu tadi ya. Tapi dalam hal ini soal makeup, kalau dulu saya suka beli, misalnya setiap ada lipstick yang tertarik beli warnanya mau beberapa warna gitu, atau misalnya foundation mau beberapa macam gitu, kayak gitu-gitu. Itu saya sudah berhenti. Saya belajar mengontrol diri saya. Kalau misalnya kan di chemist ya, saya ini pakai produknya masih murahan sih guys termasuk, tapi beli banyak-banyak gitu untuk di gonta-ganti dan sebagainya gitulah pokoknya.
Tapi sekarang saya belajar untuk mengontrol diri dan nggak beli. Kalau berusaha sih kalau bisa hanya satu aja, yang meskipun sekarang lipstick nggak hanya satu aja sih, ada beberapa sih, tapi belajar mengurangi. Kalau bisa saya nggak bakalan beli barang itu, misalnya makeup produk kalau belum habis gitu loh. Saya beli benar-benar pas mau habis atau dekat-dekat mau habis, kalau ada special price baru saya beli. Jadi udah nggak yang oh maskara harus ada 5 macam, oh eyeshadow harus ada bermacam-macam kayak gitu, udah nggak di situ lagi. Udah nggak di posisi yang seperti itu. Jadi benar-benar beli satu aja, bedaknya satu, skincare-nya satu, kayak gitu, udah nggak macam-macam pokoknya. Dan it save me a lot of money. Saya jadinya saving saya mulai meningkat karena berhenti yang kayak gitu. Terus selanjutnya, ah ini agak susah sih gengs, earrings. Kalau teman-teman tahu tuh saya suka banget ya pakai, sempat pasang, kalau kalian lihat di Instagram saya masih ada stories yang satu box itu isinya earrings semua. Jadi zaman-zaman dulu tuh seneng banget ngumpulin earrings gitu ya, anting-anting lucu-lucu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya setelah saya perhatiin, saya selalu pakainya itu doang sih yang memang doyan. Banyak yang saya beli yang akhirnya saya nggak pakai, hanya waktu itu belinya hanya karena sale. Nah itu lagi, makanya saya mulai benar-benar um, consciously spending my money kayak gitu, udah nggak yang asal sale atau asal beli doang. Jadi sekarang ini saya belajar untuk stop myself kalau udah tergoda banget pengen beli earring yang baru. Saya ingat, saya masih ada kok kayak gitu gitulah pokoknya. I feel like I have enough earrings for now. Jadi ya udah belajar untuk berhenti beli itu. Lalu yang ke-10 yang terakhir yaitu subscription. Jadi kita udah berhenti berlangganan sama banyak channel kayak gitu ya, gengs. Kalau dulunya kita punya Netflix, punya Stan, punya Amazon, segala Disney dan segala macam gitu. Sekarang itu kita udah berhenti, bukan berhenti sepenuhnya sih, tapi strateginya sekarang tuh cukup satu aja. Jadi kalau kayak sekarang ini kita punya hanya Prime aja. Jadi kita gantian. Kalau misalnya di Prime ini kita udah nonton satu bulan full, udah nonton hampir semuanya itu, kita ganti subscription lagi, kita stop subscription yang ini dan pindah ke Netflix kayak gitu loh gengs. Jadi nggak semuanya bersamaan dalam satu waktu. Kalian bayangin aja, misalnya aku nggak tahu sih berapa semuanya yang sekarang, pokoknya hitung aja $15 ya. Kalau kalian subscribe ke 5 itu berapa banyak yang kalian subscribe dan kalian nggak manfaatkan gitu loh. Terus kayak Spotify kemarin tuh akhirnya kita gabung Spotify kita, dibandingkan pakai masing-masing, kita gabung yang pakai family jadi lebih murah. Lalu audiobook ini kemarin kalau teman-teman lihat aku sering sharing audiobook ya. Saya punya audiobook dan saya nanya sama si suami ini masih butuh nggak sih sebenarnya, karena kalau kelihatannya kok dia udah jarang banget pakai gitu loh, daripada tiap bulan bayar kan. Terus ya kita memutuskan untuk sementara berhenti dulu sampai nanti kalau kita butuh lagi, karena kita udah ada banyak buku kan yang kita bisa baca seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai perhatikan kalian subscribe ke apa aja tuh. Kalau memang nggak terlalu butuh ya kalau bisa stop aja, daripada kalian spending puff gitu aja loh duitnya habis kayak gitu. Well, of course, it's entirely up to you. Dan ini dari pengalaman saya dan sangat bermanfaat buat saya. Dan I hope ini bisa memberikan perspektif yang baru buat teman-teman. So that's how we living our frugal life in Australia. Itu dia 10 hal yang saya berhenti beli lately. Dan kalau misalnya ada update-update terbaru bakalan saya update lagi di video selanjutnya ya geng. So ya mungkin teman-teman yang punya pengalaman cara berhemat kalian apa, atau misalnya kalian berhenti membeli apa di tahun ini, silahkan di komen di bawah ya, biar kita bisa sharing satu sama lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Thanks for watching and I'll see you next video. Bye bye.